Oke, selamat pagi Pak Tony dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kita hari ini agak LDR. Perkenalkan kami dari kelompok Nawasena, kelompok 4 yang beranggotakan Edward, Devon, saya sendiri dan Nikolaus. Pada hari ini kita ingin mempresentasikan, topik dari humaniora kami yaitu peran agama dalam menjaga keharmonisan untuk memperkuat persatuan Indonesia. Boleh di-next? Ini untuk daftar isi kita, boleh di-next lagi? Nah, ini untuk latar belakangnya, kenapa kita mengambil, topik ini ya teman-teman semua. Jadi, seperti yang kita tahu Indonesia itu kaya akan keberagaman ya teman-teman ya, beragam di suku, budaya, dan juga agama. Nggak usah di Indonesia, di TIB aja kita beragam dalam agama, banyak yang beragama, lain-lain gitu ya. Nah, ini keberagaman ini yang menjadi kekuatan dan juga sekaligus, tantangan juga teman-teman untuk menjaga persatuan, tersebut. Nah, untuk menjaga persatuan tersebut, itu ada banyak banget faktor-faktor yang berperan untuk menjaganya. Salah satunya adalah agama yang akan kita bahas di, presentasi kali ini. Nah, agama itu berperan dalam membentuk moral masyarakat melalui kasih sayang, toleransi, dan juga keadilan yang diajarkannya. Nah, tapi tetap aja konflik, provokasi, dan ujaran kebencian itu nggak bisa, eee, diatasi secara sepenuhnya. Dia bisa menjadi ancaman bagi keharmonisan bangsa ini. Nah, itu dia mengapa di presentasi kali ini kita ingin membahas lebih lanjut bagaimana ahlinya atau, romo-romo bagaimana cara mereka mengatasinya seperti itu. Oke, boleh di-next. Selanjutnya akan dibahas oleh Devon. Selanjutnya lokasi untuk di lapangan kita memilih Gereja Katedral Jakarta dan juga Museum Katedral. Karena merupakan simbol dari sejarah toleransi dan, taruhan beragama. Bangunan ini juga sudah berdiri sejak abad ke-20 dengan arsitektur neogotik. Eee, Bangunan ini juga berseberangan dengan arti vertikal. Itu mencerminkan harmoni, keberagaman di Indonesia. Ini narasumber kita ada 5. Yang pertama itu Romo Yohanes Bedatus. Dia dari Ordo Serikat Yesus dan juga pastor di Katedral Jakarta. Selanjutnya ada Valen. Berarti Valen dengan juga Niko. Mereka mengunjung dan juga institusi dari Katedral. Itu foto kami bersama dengan narasumber. Selanjutnya ada juga selanjutnya yang membahas tentang silang pengawasan kami. Pertama yang dari sumber daya itu mengambil ada proses itu. Yang pertama itu adalah harus sumber daya dan perdamaian maksud. Nah ini maksud saya menurut Romo itu sendiri seperti ya sumber daya itu dibangun sama dia sudah mengoleksi ya sejarah-sejarah yang sejarah Katolik ini berada di Indonesia ini yang menyebarkan keagamaan melalui peradaban yang merupakan ajaran pendidikan dan budaya. Terus yang kedua yang harus kita dan bangsanya. Nah, di yang museum ini ada ikon yaitu ikon Bunda Maria. Ikon Bunda Maria segala macam. Yang dia Bunda Maria itu sendiri dipakaikan dengan pakaian segala adat. Kemudian itu teknologi dalam gambaran perdamaian. Nah, di sini menurut Maria sendiri itu terjadi seperti katanya umum itu lagi seperti prinsip yang pertama seperti ya teknologi pasti teknologi akan menguji jalannya terus ya terus ada penumpang ada harapan dan teknologi. Nah menurut semuanya sendiri itu nggak bisa kemudian mungkin nggak ada enggak bingung juga jawabnya selalu juga tahu di mana yang ada teknologi biasa teknologi juga. Nah jadi menurut semuanya sendiri itu ada juga teknologi itu ada balik ada
radikalisme terhadap teknologi. Terus orang ada hubungan sebenarnya posisi kalau seperti adanya hari pagi juga ada event-event yang besar. Kalau tidak ada di kedua tempat tinggal di event besar, mereka akan secara ya bagi gitu bisa saling nyebrang, saling silaturahmi. Sebenarnya juga ada trauma silaturahmi. Artinya akan ada serangkaian dari pengunjung usaha lagi, rangkuman lagi terus. Jadi kan ada serangkuman dari pengunjung tadi ya di siswa SMA Tanjung. Yang pertama menurut mereka itu lokasi yang strategis di pusat kota Jakarta. Jadi memang lokasi itu di pusat kota Jakarta. Bagi wisatawan asing pun bahkan ada yang mengunjungi gereja katedral atau museum katedral. Jadi mereka dapat memahami apa aja sih sejarah gereja katedral dan museum-museumnya. Terus yang kedua menurut mereka arsitektur dari interiornya juga terkesan klasik. Kalau menurut mereka jika pakai drone di shoot dari atas itu bangunannya itu bentuk kayak tanda salib. Terus juga dari interiornya terkesan klasik. Terus di ini juga ada ruang Maria untuk berdoa, ada museumnya dan ada ruang adorasi juga untuk berdoa. Terus selanjutnya menurut mereka Museum Katedral memiliki koleksi sejarah yang lengkap. Nah, koleksi sejarah yang dimiliki oleh museum ini juga udah lengkap yang tadi dimention juga sama Romo 200. Jadi mereka dapat berkunjung langsung maupun Katolik atau non Katolik nanti akan dijelaskan oleh staf di sana. Staf di sana juga akan menentukan guide kalian dari awal sampai akhir dan juga bisa berbahasa Inggris kalau ada wisatawan asing. Terus selanjutnya mereka juga letak gereja katedral dengan Masjid Istiqlal yang berseberangan menjadi simbol toleransi. Sebelumnya tadi dimention oleh Romo 200 bahwa kayak lahan parkiran itu dapat dipinjam kalau misalnya ada event-event kayak Natal contohnya. Nah itu juga dirasakan oleh pengunjung seperti mereka. Jadi ini merupakan memang beneran dan bukan gimmick gitu. Beneran kita mencerminkan sikap toleransi antar gereja dan masjid. Dan dari kami terima kasih.